Selamat pagi Jemaat Kekasih Kristus. Hari ini Jumat 4 Juli 2025. Kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 15 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 15 sampai 26. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah hari-hari itu, kami bersiap-siap dan berangkat ke Yerusalem. Beberapa murid dari Kaisarea juga pergi bersama dengan kami, sambil membawa kami ke rumah Manason, orang Siprus, seorang murid sejak lama, yang dengannya kami tinggal. Setelah kami sampai di Yerusalem, saudara-saudara seiman menyambut kami dengan gembira. Lalu, pada hari berikutnya, Paulus pergi bersama kami mengunjungi Yakobus, dan semua penatua datang. Setelah menyampaikan salam kepada mereka, Paulus mulai menceritakan satu persatu hal yang telah Allah lakukan di antara bangsa-bangsa lain melalui pelayanannya. Dan ketika mereka mendengarnya, mereka memuji Allah. Lalu, mereka berkata kepada Paulus, "Lihatlah, saudara, berapa ribu orang di antara orang-orang Yahudi di sana yang menjadi percaya dan mereka semua giat akan hukum Taurat, dan mereka telah diberitahukan tentang engkau, yaitu bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi di antara bangsa-bangsa lain untuk menyimpang dari hukum Musa, sambil memberitahu mereka untuk tidak menyunat anak-anak mereka atau berjalan menurut adat istiadat kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mereka pasti akan mendengar bahwa engkau sudah datang. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini kepadamu. Ada 4 orang dari kami yang ada di bawah nazar. Bawa mereka dan sucikan dirimu bersama dengan mereka. Lalu bayarlah biaya-biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur kepala mereka. Dengan demikian, semua orang akan mengetahui bahwa omong kosong hal-hal yang telah diberitahukan kepada mereka tentang engkau, tetapi bahwa engkau sendiri juga hidup menurut hukum Taurat. Namun, mengenai bangsa-bangsa lain yang menjadi percaya, kami telah menulis surat dan memutuskan bahwa mereka harus menghindar dari daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala, dan dari darah, dan dari apa yang sudah dicekik, dan dari dosa-dosa seksual." Kemudian, Paulus membawa orang-orang itu, lalu hari berikutnya, setelah ia sudah menyucikan dirinya bersama dengan mereka, ia masuk ke dalam bait Allah dan memberitahukan masa penyucian akan berakhir ketika kurban persembahan diberikan kepada masing-masing mereka. Tema kita, adaptif seperti bunglon. Orang Kristen kadang perlu hidup seperti bunglon, dalam arti adaptif terhadap lingkungan. Seperti bunglon yang mengubah warnanya saja tetapi tidak mengubah bentuk, kita menjaga esensi iman Kristen dan hanya mengubah cara pelayanan kita. Ketika Rasul Paulus tiba di Yerusalem, semua saudara menyambutnya dengan senang hati. Paulus juga antusias untuk menceritakan apa saja yang Allah telah kerjakan selama pelayanannya. Mereka turut memuliakan Allah ketika mereka mendengar hasil pelayanannya. Akan tetapi mereka juga mendengar kabar yang sudah beredar luas bahwa Paulus mengajar orang Yahudi untuk melepas hukum Taurat. Maka pada saat itu mereka menasehatkan Paulus agar dia melakukan penyucian diri dan mencukur rambutnya. Tujuannya adalah agar dia dapat mengubah paradigma orang Yahudi dan meluruskan pengertian mereka tentang ajarannya. Mendengar nasihat tersebut, Rasul Paulus tidak menolaknya. Meski ia memang memandang bahwa tradisi-tradisi itu boleh ditinggalkan, ia memilih untuk menyesuaikan diri. Pasalnya, tidak ada salahnya dengan nasihat itu. Rasul Paulus hanya perlu mengubah caranya,
dalam membawa diri, tetapi esensinya sebagai seorang Kristen tidak berubah. Tujuannya adalah agar Injil Tuhan dapat diberitakan secara lebih luas. Di dalam kekristenan ada prinsip dasar dan prinsip teknis. Di satu sisi, prinsip dasar adalah hal-hal yang tidak boleh ditoleransi, misalnya doktrin Allah Tritunggal, penebusan dalam Yesus Kristus, dan keselamatan melalui iman. Di sisi lain, prinsip teknis adalah hal-hal yang bisa diterapkan secara lebih adaptif, misalnya liturgi ibadah, cara berkhotbah, dan pemilihan lagu pujian. Kadangkala kita terlalu kaku pada prinsip teknis sehingga kita malah mengabaikan prinsip dasar. Padahal seharusnya kita lebih berfokus pada apa saja yang dapat kita lakukan agar Injil Tuhan dapat didengar dan diterima oleh lebih banyak orang. Saat kesalahpahaman muncul, ada kalanya kita perlu menyesuaikan diri untuk menjangkau mereka yang berprasangka keliru. Jadilah adaptif seperti bunglon. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Kami mengucapkan terima kasih karena Bapa sudah melindungi kami dalam tidur kami dan membangunkan kami pagi ini. Kami siap melaksanakan tugas-tugas kami hari ini. Berkatilah kami agar apapun yang kami lakukan seturut kehendak-Mu. Bapa, pagi ini kami belajar agar kami tidak terlalu kaku pada prinsip teknis. Tolong kami untuk mampu menjadi lebih adaptif seperti seekor bunglon. Namun, bantulah kami agar tidak pernah mengabaikan prinsip dasar, agar kami tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk mengerjakan tugas-tugas kami. Tolong kami untuk mampu menyesuaikan diri kami terhadap lingkungan kami, namun terus percaya dan mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.